Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fa nas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yasqa. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sholat Isya dan insyaallah sholat tarawih yang a'azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama adalah merupakan suatu karunia yang besar, suatu nikmat yang besar, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia kita. Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup di permukaan bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita hidup terlantar begitu saja, tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Dan Allah tambah lagi dengan nikmat kesehatan itu nikmat rizki. Dan ketika Allah memberikan kita nikmat rizki, Allah tidak membiarkan kita larut dalam kehidupan kita makan dan tidur saja, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat yang lebih besar dari nikmat itu semua, yakni Allah membedakan kehidupan kita dari kehidupan hewaniyah. Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan kehidupan kita, yaitu kehidupan manusiawi, dibedakan dengan kehidupan bahaim atau hewaniyah, dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita nikmat agama, yang dengan agama itu seseorang bisa mengerti dan mengetahui siapa Rabbnya. Seseorang dapat mengenal Tuhannya, seseorang dapat mengenal Nabi-Nya. Itu tidak lain kecuali dengan nikmat agama yang Allah berikan kepada kita. Dan hadirin dan hadirat, ketika seseorang telah diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat agama, maka tentu agama ini bukan hanyalah sebuah ungkapan di lisan, atau bukanlah sebuah pengakuan yang kosong dari amalan dan perilaku dalam kehidupan dunia, atau bukanlah sebuah kalimat singkat yang ditulis pada bitaqah jinsiyah, pada KTP, yaitu Islam yang terdiri dari beberapa huruf. Tetapi ketika seseorang beragama, mau atau tidak mau, dia harus meyakini prinsip-prinsip agama itu, dan dia harus meyakini berita-berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan harus terpenuhi padanya syarat-syarat yang dengannya dapat dikatakan sebagai seorang yang beragama. Di antara syarat itu termaktub dalam hadis Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yakni Ibnu Umar berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Artinya kalau seseorang itu dia beragama, mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, terpaksa atau tidak terpaksa, dia harus menghidupkan 5 prinsip ini dalam kehidupannya. Karena ini adalah merupakan prinsip Islam, fondasi agama yang dibangun di atasnya keislaman yang dia miliki dan dia yakini tersebut. Yakni 5 perkara tersebut, kata Rasulullah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, persaksian bahwasanya
Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Boleh ada saja sesembahan yang lain, terserah. Tetapi sesembahan itu adalah sesembahan yang tidak berhak untuk disembah. Sesembahan yang berhak disembah hanyalah Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu. Dan persaksian bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk mengemban amanah risalah dan dijadikan sebagai nabi, dinobatkan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iqamus shalah, menegakkan salat, wa itaiz zakat, menegakkan salat, membayar zakat, dan antasuma Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah sampai pada titik ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menegakkan pilar-pilar tersebut. Di antaranya pilar yang sedang kita berada padanya adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di dalam amalan atau ibadah puasa pada bulan Ramadan ini ada suatu kewajiban yang tidak kalah pentingnya, yang diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kewajiban salat tersebut, yaitu kewajiban zakatul fitr. Kewajiban zakatul fitr dinamakan al-fitr atau al-fitrah, ilahuna sawa, dua-duanya sama saja. Pengertiannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita dalam hadis yang mulia dari sahabat Ibnu Umar, yakni Rasulullah bersabda, farada Rasul, sahabat berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr, sa'an min tamrin wa sa'an min syair. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah itu dengan ukuran 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum. Para ulama kontemporer berhubungan karena berat atau ukuran-ukuran di zaman Nabi itu seiring dengan pergeseran zaman dan waktu, maka ukuran-ukuran itu berubah dari sa' menjadi liter, menjadi kilogram, sehingga para ulama kontemporer meneliti dan merumuskan kepada kita bahwasanya 1 sa' itu kurang lebih 2,5 gram beras. Maka di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah telah menetapkan ukuran zakat fitrah, tidak boleh kurang. Kalau seseorang ingin memberikan zakat fitrah dengan ukuran yang lebih, maka ini adalah sedekah dan kebaikan, perbuatan baik yang lahir dari dirinya. Tapi kurang tidak boleh. Kenapa? Karena ukuran yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'an min tamrin atau sa'an min syair, 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum. Kemudian apa kata Rasulullah? Alam abdi, kewajiban zakat fitrah ini kepada seorang hamba, budak sekalipun berkewajiban untuk memberikan zakat fitrah. Wal hurri, ataupun orang merdeka, bukan budak. Al-dhatar wal untha, lelaki maupun wanita, as-saghir wal kabir, anak kecil maupun anak besar, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, mereka semua berkewajiban untuk memberikan zakat fitrah. Dan apa amara biha an tu'addu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan an tu'adda, untuk menunaikan zakat fitrah tersebut qabla khurujin nasi ila shalah, sebelum orang-orang atau kaum muslimin itu keluar melakukan sholat Idul Fitri. Hadirin dan hadirat, pada hadis yang mulia ini kita dapatkan beberapa pelajaran, di antaranya setiap kaum muslimin, kecil, besar, lelaki, wanita, budak ataupun orang merdeka, dia berkewajiban untuk membayarkan zakatnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan anak-anak? Apakah dia juga wajib membayarkan zakatnya? Para ulama mengatakan jika sekiranya anak itu mempunyai penghasilan, dia mampu menghidupi dirinya sendiri, maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya sendiri. Namun jika sekiranya dia tidak mampu, maka zakatnya menjadi tanggungan walinya, yaitu orang tuanya. Kemudian pula istri, jika sekiranya istri itu mempunyai penghasilan, istri itu punya pekerjaan, dia punya uang,
dan dia bisa menghidupi dirinya, maka dia berkewajiban mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri. Namun jika sekiranya dia tidak mampu, maka zakat fitrahnya menjadi tanggungan suaminya. Persoalan yang berikut adalah bagaimana dengan ibu yang hamil, janin yang ada di dalam rahimnya. Apakah wajib mengeluarkan zakatul fitrah atasnya atau tidak? Para ulama mengatakan janin yang masih ada di dalam kandungan tidak ada kewajiban zakatul fitrah atasnya, karena kewajiban-kewajiban ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang telah hidup dan telah melalui Ramadan. Sehingga kalau sekiranya ada seorang anak yang lahir di hari terakhir dari bulan Ramadan, yaitu pada Ramadan yang ke-29 atau Ramadan yang ke-30, sebelum matahari terbit, dia lahir sebelum matahari tenggelam, maka anak ini terkena kewajiban zakatul fitrah. Namun kalau dia lahir setelah matahari terbenam, maka tidak diwajibkan atasnya zakatul fitrah. Kenapa? Karena anak ini telah lahir pada 1 Syawal, bukan lagi pada akhir dari Ramadan. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini, di mana waktu paling tercepat untuk mengeluarkan zakat itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sahabat mengatakan yu'tunaha qabla yawmin aw yawmaini, yakni para sahabat itu biasanya mengeluarkan zakat fitrah waktu paling sedikit itu 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Waktu paling tercepat atau mepetnya itu adalah sebelum manusia melakukan sholat Id di lapangan. Sebab itu bagi para takmir atau bagi para amil zakat, jangan mengumpul-ngumpul zakat, jangan menahan-nahan zakat, tetapi zakat itu harus segera dikeluarkan, diberikan kepada yang mustahik sebelum orang-orang keluar untuk melakukan sholat Id. Hadirin, karena barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrahnya setelah Id, setelah ditegakkan sholatnya, maka tidak terhitung sebagai zakatul fitrah, namun terhitung sebagai sedekah biasa. Hadirin dan hadirat, ini beberapa hal yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.